Tel Aviv gemetar. Bukan karena gempa, tapi karena jumlah kantong jenazah yang mendadak habis stok. Dalam sebuah serangan mendadak yang terjadi pada pukul 02.43 dini hari, Iran meluncurkan rudal balistik generasi terbaru ke arah sebuah titik koordinat yang diketahui sebagai base camp rahasia milik Brigade Golani, salah satu pasukan paling elit milik Israel. Hasilnya, bukan hanya markasnya yang hancur, tapi seluruh pasukannya ikut dilipat seperti cucian sore hari. Diperkirakan lebih dari 2.000 tentara aktif tewas di tempat, sebagian besar bahkan tidak sempat mengambil senjata atau mengenakan rompi pelindung. Mereka gugur bukan dalam pertempuran sengit, tapi karena kepercayaan buta bahwa bunker rahasia mereka tidak akan bisa ditemukan. Rudal yang digunakan oleh Iran disebut-sebut sebagai varian terbaru dari sistem rudal balistik berpemandu AI. Rudal ini memiliki kemampuan menyusup dan menghindari sistem pertahanan Iron Dome, serta melakukan penyesuaian target berdasarkan sinyal panas dan elektromagnetik di lokasi. Markas sudah tidak terdeteksi radar, kata satu perwira. Yah, ternyata cuma tidak terdeteksi oleh Iron Dome, bukan oleh kematian. Ledakan yang terjadi dilaporkan menimbulkan guncangan hingga radius 7 km, membuat beberapa pos militer kecil Israel di sekitarnya ikut terguncang. Namun tak satu pun yang datang menolong. Bisa jadi karena takut, atau karena sudah pesimis sejak awal. Tim evakuasi yang datang beberapa jam setelah ledakan hanya menemukan puing bangunan, potongan seragam, dan diam tak percaya. Brigade Golani, yang selama ini dikenal sebagai simbol kebanggaan pasukan darat Israel, dalam waktu satu malam berubah status jadi entry Wikipedia bertema tragedi. Kantor militer Israel belum memberikan konfirmasi resmi jumlah korban tewas. Namun berbagai sumber internal menyebutkan angka 2.000 adalah estimasi konservatif. Angka sebenarnya bisa lebih tinggi. Apalagi mengingat jumlah pemakaman massal yang mendadak disiapkan 2 hari sebelumnya. Ups. Sementara itu, pemerintah Iran tidak memberikan pernyataan langsung. Namun media-media mereka secara tersirat merayakan suksesnya eliminasi target militer di Palestina pendudukan. Beberapa akun media sosial bahkan menyebut rudal tersebut sebagai Khaybar Shekan 2.0, versi upgrade dari rudal sebelumnya yang pernah dipakai menghajar posisi strategis Israel. Ironisnya, Israel sempat menyombongkan diri seminggu lalu bahwa markas-markas militernya tak akan bisa ditembus tanpa operasi darat besar. Ternyata yang dibutuhkan cuma satu rudal yang benar-benar niat. Sistem pertahanan udara Israel Iron Dome kembali diuji. Tapi kali ini bukan soal seberapa cepat rudalnya bisa mencegat ancaman, melainkan seberapa kuat mental tentaranya melihat sistem itu nonton doang tanpa aksi. Rudal balistik terbaru Iran, yang dikembangkan dengan integrasi kecerdasan buatan dan sistem pemandu berbasis geospasial real-time, berhasil menembus seluruh lapisan pertahanan tanpa terdeteksi. Para teknisi Iron Dome sempat mengira sinyal masuk itu glitch radar, karena lintasannya terlalu sempurna. Ternyata bukan bug, tapi bencana. Rudal ini tidak hanya meluncur cepat, tetapi juga berbelok dengan kecerdasan seperti sedang main game Call of Duty. Begitu mendekati wilayah target, sistem pemandunya otomatis melakukan identifikasi medan, suhu, dan sinyal aktivitas elektronik untuk menyesuaikan titik jatuh. Sederhananya, rudal itu tahu mana markas dan mana properti Airbnb. Beberapa media asing menyebut bahwa rudal tersebut merupakan pengembangan dari proyek rahasia Iran selama 3 tahun terakhir. Dilengkapi sistem penjejak panas, radar pasif, dan algoritma prediksi gerakan target, senjata ini dirancang khusus untuk menghancurkan sasaran diam, seperti bunker atau markas pasukan. Dan sialnya, Brigade Golani sedang diam banget saat itu. Diam untuk selamanya. Israel sendiri dibuat bungkam. Pusat Komando Tel Aviv menerima sinyal rudal terlambat 17 detik. Dan dalam dunia militer, 17 detik adalah waktu yang cukup lama untuk memesan teh, duduk, lalu ketemu malaikat maut. Para operator yang berjaga saat itu kini sedang diperiksa. Bukan untuk dihukum, tapi lebih ke ditenangkan. Karena mereka menyaksikan semua proses jatuhnya rudal secara utuh, tanpa bisa berbuat apa-apa. Iran tak perlu mengeluarkan banyak pasukan atau mengorbankan satupun tentaranya dalam operasi ini. Satu rudal, satu lokasi, 2.000 musuh gugur. Efisiensi militer yang akan masuk buku sejarah, kecuali Israel menuntut agar buku sejarah itu di-ban.
Beberapa analis menyebut ini sebagai bukti bahwa perang modern bukan lagi soal jumlah pasukan, tapi siapa yang punya algoritma lebih pintar. Dan sementara Israel sibuk bikin propaganda TikTok, Iran malah bikin rudal yang bisa swipe right ke markas musuh. Petinggi militer Israel dikabarkan langsung menghubungi sekutu mereka untuk meminta penguatan sistem pertahanan. Namun sebagian besar aliansi militer tampak ragu, bukan soal dukungan, tapi karena mereka juga pengen tahu dulu gimana bisa markas elit ketembak kayak nyasar main PUBG. Markas yang dulunya jadi simbol dominasi militer Israel kini hanya tersisa kawah besar, puing-puing beton, dan aroma mesiu. Brigade Golani yang disebut-sebut sebagai tulang punggung tempur Israel kini tinggal jadi bayangan tulang tanpa punggung. Tak ada perlawanan, tak ada peringatan. Yang tersisa hanya fakta menyakitkan. 2.000 tentara elit tewas dalam kondisi yang lebih layak disebut dibinasakan, bukan gugur. Pasca ledakan, tim SAR militer Israel yang datang langsung dibungkam oleh pemandangan tak masuk akal. Ransel-ransel masih tersusun rapi, sepatu tempur terlempar belasan meter, dan helm-helm kosong yang membuat semua orang paham. Tak ada yang selamat, tak ada yang siap. Ledakan itu menghantam langsung ke pusat koordinasi, asrama personel, hingga gudang senjata. Brigade Golani bukan pasukan biasa. Mereka dikenal sebagai ujung tombak operasi darat, spesialis infiltrasi, dan terlibat dalam berbagai serangan brutal ke wilayah Palestina. Tapi dalam serangan kali ini, mereka bahkan tidak sempat menyentuh Plato. Bahkan tak ada sisa peluru yang terpakai. Ini bukan pertempuran, ini pembersihan sistematis. Ucap salah satu mantan perwira yang kini lebih sering muncul di podcast politik daripada medan